Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Jurnalis dengan tema peran media menyajikan fakta. Baik Pak Amir, tadi kita sampai bagaimana cara seni mengemas pesan tersebut sehingga tetap netral dan benturan-benturan kepentingan tadi bisa diabaikan dan tetap memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ya, media itu di dalam platform apapun, baik online, cetak, kemudian radio dan televisi, ini sesungguhnya kan menarasikan pesan ya, menarasikan pesan yang dihimpun dari diksi-diksi yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat menarasikan pesan, ada logika, dan kemudian yang muaranya itu adalah keseluruhan tubuh berita ini menjadi pemahaman ya. Nah, pemahaman inilah yang saya pikir kita perlu punya seni mengemas. Bagaimana kritik ini bisa menjadikan kita terbuka. Bagaimana sebuah kritik mampu menohok tanpa melukai. Bagaimana sebuah kritik ini membuat yang dikritik betapapun gemasnya, tetap saja yang dikritik ini bisa menerima. Termasuk mengkritik pemerintah? Ya, daripada nanti misalnya kita mengkritik keras, memang sampai pesan itu, tetapi menimbulkan luka. Nah, ini saya pikir seni inilah yang perlu dipahami, walaupun filosofi, kemudian gaya-gaya penyajian, karakter tiap media itu berbeda. Tetapi saya pikir dasar atau fondasi untuk menarasikan pesan ini tetap harus mampu dalam sebuah bingkai yang kita itu mengkritik orang tetapi tidak membuat gusar yang dikritik. Di tahun 2020 ini siapa yang paling sering dikritik oleh PWI Jawa Tengah? Yang selama ini kita amati antara lain adalah Gubernur Ganjar. Gubernur Ganjar ini orang yang sangat image minded, tetapi juga image minded ini dibarengi dengan kekayaan kreativitas untuk menyampaikan pesan beliau ini. Pesan-pesan beliau ini bagus sekali, tergantung media mampu menangkap dengan baik atau tidak. Kalau sudah bagus, apa yang dikritik? Ya, bukan, masih ada tentu saja celah-celah yang apakah memang semua orang menerima gaya Ganjar ini misalnya. Nah, media kemudian menjembatani ini dengan mencoba untuk menampilkan aktivitas-aktivitas gubernur ini, faktanya seperti ini. Nah, dari fakta inilah kita tidak memberikan opini di dalam fakta itu. Maka yang akan menerima itu adalah publik sendiri. Kira-kira bagaimana dengan gaya kreatif Gubernur Ganjar ini. Nah, ini kita juga tidak lepas dari mungkin memberikan masukan. Ada beberapa hal bagaimana cara beliau menyampaikan mengutarakan kemarahan itu beberapa kali disampaikan dan sebenarnya dasarnya itu adalah pertanggungjawaban kepada publik. Bagaimana ketika menegur Sekda Blora di dalam penanganan COVID di awal-awal COVID-19 ini. Ya, jadi beberapa poin yang diberikan kritikan pada Gubernur Jawa Tengah adalah bagaimana cara menyampaikan kemarahan, begitu kemudian bagaimana kreativitas yang disampaikan Pak Gubernur ini bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, begitu. Tetapi rata-rata menurut saya beliau ini adalah sosok yang dalam pengamatan media, pengamatan kami orang-orang media itu adalah sosok yang ramah digital, yang kemudian sosok yang menjadi teladan digital, sehingga memudahkan media sebenarnya untuk mengakses apa-apa yang membutuhkan klarifikasi, membutuhkan verifikasi dari beliau. Jadi, apa respon kritikan PWI kepada beliau dari beliau sendiri? PWI secara langsung tidak pernah menyampaikan, tetapi menulis. Tetapi begini, misalnya dari tulisan-tulisan yang saya bikin, beliau merespon dengan baik, kemudian jadi sudah ada respon dari Pak Gubernur? Mengapresiasi itu saya kira ini juga hal yang baik karena beliau rupanya paham bahwa ini kritik tetapi disampaikan dengan seni tersendiri. Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Amir bahwa kita harus bisa mengemas mengemas sebuah pesan begitu ya Pak Amir. Iya. Kalau kita melihat ini di tahun 2020 ini banyak catatan-catatan yang tentunya dari kacamata jurnalis juga ditangkap begitu. Bagaimana kita mengawali tahun 2020 ini dengan peristiwa banjir begitu ya Pak. Kemudian mengalir lagi dengan pandemi, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada penangkapan atau OTT
kasus korupsi di 2 kementerian, kemudian ditutup dengan pilkada di tengah pandemi. Nah, ini banyak rentetan peristiwa yang terjadi selama 2020 ini. Bagaimana jurnalis memberikan catatan-catatan itu kepada pemirsa Mata Jurnalis sore hari ini? Iya, saya mengawali dari banjir Jakarta ya. Itu memang menjadi menjadi catatan saya di banyak artikel, kemudian ada di dalam buku saya juga. Buku itu saya beri judul Media, Narasi Kepemimpinan dan Normal Baru itu. Di antaranya saya menyebut ini, sajian pemberitaan banjir Jakarta ini harus menjadi otokritik bagi media dan wartawan. Karena apa? Begini, ada hal-hal yang dipesankan di dalam pemberitaan-pemberitaan itu tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Tetapi yang muncul adalah konflik antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies melakukan apapun itu pasti banyak mendapat sorotan dari pemerintah pusat dengan buzzer-buzzernya. Kemudian sama saja yang dilakukan pemerintah pusat atau cara Anies menangani persoalan itu juga didukung oleh media-media yang memang rupanya punya simpati kepada beliau. Itu ada misalnya disebut sebagai presiden gubernur rasa presiden, macam-macam. Ini hal-hal yang menurut saya tidak menyentuh. Perbedaan pandang, misalnya opini mengenai apakah yang dibutuhkan ini adalah naturalisasi, yang dibutuhkan ini apakah normalisasi. Ya, ini juga tidak menyentuh persoalan, karena misalnya hal-hal yang sangat teknis seperti evakuasi warga, jaminan sandang pangan papan selama di pengungsian itu tidak terberitakan secara lebih konkret, tetapi hal-hal yang bersifat konfliktif di antara pemerintah pusat dan Anies Baswedan ini yang lebih diangkat. Maka saya melihat bahwa sorotan utama terhadap pemberitaan banjir ini adalah kurangnya empati media di dalam agenda-agenda sosialnya. Kurangnya empati media? Iya. Berarti media yang salah di sini? Bukan salah, tapi kurang menurut saya. Tidak optimal untuk mengekspresikan empati sosial itu. Nah, kemudian awalnya di dalam pemberitaan COVID-19 ketika banjir itu disusul pandemi, ini juga menjadi masalah karena media-media itu rupanya masih belajar semua, banyak kritik. Ini yang harus diberitakan itu sebenarnya yang seperti apa? Apakah kita memberitakan korban? Apakah kita memberitakan ini manajemen penanganan? Apakah kita akan memberitakan pernyataan-pernyataan verbal dari para pejabat pemerintah, misalnya Menteri Kesehatan dan sebagainya? Ini terjadi turbulensi pada saat itu. Nah, Menteri Kesehatan bilang tidak membutuhkan masker dan sebagainya. Ini flu biasa. Kemudian ada seorang menteri juga yang mengatakan orang Indonesia ini tahan corona karena terbiasa makan di angkringan misalnya. Mantan menteri. Ya, menteri, sekarang masih menteri. Sekarang masih menteri ada. Terus ada yang kita punya doa ini maka pasti kita akan berdaya tahan. Gitu. Nah, ini banyak hal yang out of context dari masalah manajemen penanganan COVID-19 ini, sehingga media berada di simpang kebingungan kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau dari PWI sendiri, dari dimensi mana yang menurut Pak Amir itu lebih tepat disajikan pada masyarakat? Ya, saya sudah mengkampanyekan banyak hal. Pertama ada sebuah talkshow di sebuah televisi, saya dengan pengamat komunikasi, kemudian dari gugus tugas Jawa Tengah, waktu itu menyampaikan ini gagasan bagaimana kita membuat atau merumuskan pemberitaan yang menginspirasi di dalam manajemen COVID-19 ini. Pemberitaan yang inspirasi itu yang seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Mata Jurnalis.